Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Andre Vincent Wenas, menanggapi soal status Presiden Joko Widodo setelah tak lagi diakui keanggotaannya oleh PDI Perjuangan. Menurut dia, setelah tak lagi di PDIP, Jokowi justru menjadi rebutan partai lain. Adapun ketika ditanya soal kesiapan PSI menampung Jokowi setelah turun dari jabatannya nanti, Andre menjawab partainya merupakan Partai Jokowi. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif atau LKSP menyebut nama Jokowi memang tak bisa dilepaskan sebagai faktor penting kemenangan kubu Prabowo Gibran. Dia pun mengatakan bahwa wibawa Jokowi tetap terjaga, bahkan di masa-masa disebut oleh media asing sebagai periode bebek lumpuh atau lemdek period. Menurutnya ini fenomena yang aneh tapi terjadi di Indonesia. Ia mengungkapkan survei indikator yang dirilis pada April 2024 masih menempatkan approval rate Jokowi di atas 77,2%. Adapun survei tersebut dilakukan setelah Jokowi pisah jalan dengan PDIP dan di masa akhir kepresidenannya. Sebelumnya, Ketua Umum Kelompok Relawan Projo Budi Aristiadi memastikan Presiden Joko Widodo bukan lagi bagian dari PDIP. Ketika ditanya peluang Jokowi masuk partai lain, Budi Ari meminta publik menunggu. Dia juga tidak ingin banyak bicara mengenai rencana Jokowi masuk Golkar. Kabar Jokowi bukan lagi anggota PDIP disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Dia mengatakan bahwa Jokowi serta putranya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi merupakan bagian dari partai. Ya begitulah, kalau kata sana enggak ya udah kita apa aja lah ya kan. Kira-kira mengabdi republik ada tempatnya. Kira-kira pelabuhan politik selanjutnya udah dibahas kan Pak Presiden? Pelabuhan memangnya ini bisa bandar. Dia mau ke partai mana misalnya kan? Oh ya tunggu aja. Kalau sekarang dibocorin kurang seru dong. Oh berarti ada. Ya tunggu aja. Ya, Pak. Kuning. Tunggu. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan, Gibran dan Jokowi sudah masuk ke keluarga besar Golkar. Selama ini Jokowi sangat dekat dengan Partai Golkar. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, merupakan sosok yang direkomendasikan Golkar sebagai cawapres melalui Rapimnas resmi. Menurut Erlangga, bergabungnya Jokowi dan Gibran hanya tinggal tunggu formalitas saja. Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi. Jadi bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar di dalam 2 periode beliau. Saya jelaskanlah kepada Pak Jokowi bahwa Golkar itu adalah doktrinnya karya siaga gatra praja, karya kekaryaan. Setiap kader Golkar begini, saya jelaskan itu sama Pak Jokowi. Akhirnya masuk di Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Pecah, dua-dua tidak maju, Novanto jadi ketua Golkar. Saat itu sudah dikendalikan Golkar itu oleh Pak Jokowi sejak 2015. Saat Munas di Bali yang Novanto terpilih. Begitu Novanto masuk, langsung Erlangga otomatis. 2019 otomatis lagi kita ketemu kan. Kenapa Erlangga bisa terpilih? Di TV apa kemarin? Di TV apa dulu ketemu? CNN. CNN. Kita kan CNN. Calonnya siapa? Bambang Susatyo kurang kuat apa? Ada 7, ada 8 termasuk saya salah satu. Yang tidak mundur cuma saya berdua sama Erlangga. Tapi saya dibypass kan terakhir oleh Aziz Samsudin, ketua pimpinan sidang, dihilangkan, langsung di-drop. Nah, itulah kenapa saya bilang Jokowi itu Golkar, karena Presiden itu kalau di dalam di Golkar itu sama dengan Pak Harto dulu ketua Dewan Pembina, yang sekarang diduduki oleh Abu Rizal Bakri. Begitu Pak Abu Rizal Bakri komunikasi dengan Presiden,
X. Jadi sudah barang itu. Tapi ini tidak tampil. Itulah yang namanya Golkar. Kenapa? Karya Siaga Gatra Praja, doktrinnya itu, setiap kader Golkar adalah bekerja secara profesional, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gatra Praja membela pemerintah. Pemerintah siapa saja. Gus Dur jadi presiden, kita bela Gus Dur. Megawati jadi presiden, kita ada. SBY memang Golkar, kita ada di situ. Pak Jokowi jadi, kita cuma 1 tahun oposisi kan, meribut. Habis itu diambil alih. Jadi sejak 2015, Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar sampai hari ini. Ya. Nah, saya berani terbuka. Dan jadi tidak heran kalaupun sekarang Jokowi apakah masuk Golkar atau jadi Tidak. ketua umum Golkar atau ketua pembina Golkar tidak bermasalah. Kan? Jadi begini, Maksudnya mengendalikan itu seperti apa, Bang? ya mengendalikan apapun. Mengendalikan apapun. Khususnya dalam Semua hal kebijakan dan kepentingan politik. Iya, mungkin kalau yang terlalu intern ya dia tidak ikut-ikut lah, itu urusan dari DPP Golkar. Ya.